warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program spesial Leluasa Lebih Luas seputar agama bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini dia sudah bersama dengan Ustadz Teddy kembali. Selamat sore Ustadz Teddy. Selamat sore. Oke, apa kabar Ustadz Teddy? Alhamdulillah, baik. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Iya, dan selamat datang kembali di Radio Purnama Sidi. Oke, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, seperti biasa dia akan bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bersama dengan pemateri kita, bersama dengan Ustadz Teddy Supriyadi SSY. Beliau merupakan anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Wonosobo, sekaligus juga sebagai mudir di Muhammadiyah Boarding School Kertek Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita bincang-bincang terkait dengan tema yang menarik sekali, yaitu sebagai tema penutup Ustadz ya. Oke, setelah bahasan kemarin kita sempat bincang-bincang terkait dengan toharoh Ustadz ya. Baik, di bab kedua tak terasa sudah masuk di bab penutup kedua gitu ya. Oke, dan tentunya pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, program ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik, Ustadz, mungkin langsung aja kita menyapa pendengar Radio Purnama Sidi. Tapi barangkali nih kemarin ada yang belum sempat kenalan sama Ustadz Teddy. Boleh dong Ustadz Teddy sambil kenalan terlebih dahulu gitu ya Tat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Supriyadi, selaku mudir atau direktur MBS Kertek, Pondok Pesantren MBS Kertek, dan juga anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Saya aslinya Majalengka, jauh sekali ya. Kemudian saya tinggal di Kertek, mengasuh Pondok MBS Kertek. Itu sebagai perkenalan. Kemudian saya juga lulusan dari pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah dan berkaitan dengan sarjana syariah. Jadi ini dari Majalengka ke Jogja terus ke Wonosobo nih Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, nih menarik sekali pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, bersama dengan Ustadz Teddy 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan tentunya pendengar Radio Purnama Sidi, Anda bisa mendengarkan kami di setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan 5 sore ya di 98 FM. Baik Ustadz ya, di bab yang menarik sekali Ustadz, setelah kemarin kita bincang-bincang terkait dengan toharoh, dan nanti kita akan bincang-bincang terkait bab sholat ya Ustadz ya. Ini dia mau tanya nih Tat ya, kenapa sih bab toharoh ini setelah bab iman dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah? Dan ini juga kenapa kok dengar-dengar dia tuh HPT ini, dalam kitab HPT ini iman tidak termasuk fikih tapi akidah. Nah ini kira-kira tuh bagaimana Tat ya? Ini udah agak berat nih pembahasannya Tat. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa kenapa biasanya kalau kitab-kitab fikih bahasanya kan sistematis secara sesuai dengan tema yang biasa di ilmu fikih ya. Artinya biasanya dari bab toharoh itu kemudian secara lengkap dibahas gitu. Tetapi di dalam Himpunan Putusan Tarjih kita itu bahasanya kadang loncat-loncat. Kadang bab toharoh ada di jilid pertama, kemudian ada di tengah-tengah ada bab tentang sholat, padahal sudah dibahas lagi. Nah ini karena Himpunan Putusan Tarjih itu disusun berdasarkan keputusan dari Munas Tarjih ya, Musyawarah Nasional, di mana Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya itu menggunakan konsep bahwa kita menggunakan ijtihad jama'i. Artinya yang berijtihad itu bukan satu ulama ataupun satu ustadz ya, tetapi secara jama'i, artinya secara ada majelis musyawarahnya, di mana kita membahas ilmu-ilmu ataupun masalah-masalah fikih
Ya, dan itu kemudian keputusan yang sudah diputuskan dalam musyawarah nasional tersebut kemudian kita bukukan di dalam putusan himpunan putusan tarjih. Maka kalau dari namanya aja himpunan, jadi artinya kumpulan putusan-putusan dari majelis tarjih. Apa yang kita bahas di majelis tarjih? Majelis tarjih itu bukan hanya membahas tentang fikih saja, tetapi pokoknya berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ad-din ya, tentang agama. Maka yang memberi keputusan di Muhammadiyah adalah majelis tarjih. Nah, tadi ada pertanyaan, itu kan bab iman ya, ada bab iman. Iman itu biasanya kan dibahas dalam kitab tauhid atau kitab akidah gitu. Nah, karena majelis tarjih itu bukan hanya membahas tentang fikih saja, tentang ikhtilaf ataupun tentang masalah-masalah kontemporer berkaitan dengan fikih, tetapi semua berkaitan dengan agama, termasuk masalah akidah, masalah akhlak, masalah fikih dan lain sebagainya, yang itu perlu kemudian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan umat seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti terkait dengan himpunan putusan tarjih itu juga lengkap ya, Tat ya? Iya. Kalau di HPT ini ada berapa bab sih, Tat? Untuk himpunan putusan tarjih itu kan ada 3 jilid ya. Yang sudah terbit itu jilid pertama, ini salah satunya jilid pertama ya. Itu ada di situ bahasan-bahasan tentang baik sholat, haji dan lain sebagainya yang pernah diputuskan oleh majelis tarjih. Kemudian ada jilid kedua dan jilid ketiga. Cuma untuk jilid kedua pimpinan pusat belum menerbitkan. Yang sudah terbit itu jilid ketiga, itu ada agak tebal karena sudah banyak bahasan-bahasan yang dibukukan di situ. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Ya Ustaz, ini kita sedikit mengulas kembali Ustaz ya terkait pembahasan kita yang kemarin di bab Toharoh. Ya, mungkin dari Ustaz nih ada sebuah kesimpulan gitu ya Tat ya terkait dengan bab Toharoh di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Apa-apa saja sih Tat yang perlu ditekankan bagi kita umat muslim? Ya, baik, berkaitan dengan bahasan kemarin kita sudah membahas tentang Toharoh meliputi wudu, tayamum, mandi ya, yang itu merupakan kaifiat ya, tata cara kita menghilangkan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Maka semua umat Islam ya, yang sudah baligh, artinya yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, maka itu harus paham betul tentang kaifiat, bagaimana tata cara wudhu itu sendiri, mandi sendiri itu ya. Mandi itu biasanya kan yang sudah balik kadang dia junub, baik mimpi basah ya, ataupun istilahnya di situ bagi wanita kan yang haid ya, maka itu wajib mandi. Maka ini harus paham juga kaifiatnya bagaimana, tata caranya bagaimana. Jadi memahami tentang bab Toharoh itu sangat penting sekali sebagai dasar ilmu fikih yang wajib dipahami setiap umat Islam. Seperti itu. Baik Ustaz ya, luar biasa tentunya juga kemarin dia juga sempat belajar banyak Ustaz ya. Kalau ngobrol kayak gini rasanya tuh himpunan putusan tarjih tuh jadi ringan dibahas gitu Ustaz ya. Kalau jauh ini kan kita kalau mau baca sendiri kitabnya tuh dia bingung gitu Ustaz ya. Apa nih penjelasannya, maksudnya apa kayak gitu. Karena memang di himpunan putusan tarjih biasanya dari segi penulisan biasanya bahasanya memang simple, singkat ya. Jadi misalkan tentang bab wudu itu kan ada 2 kolom gitu. Pertama menggunakan bahasa Arab, yang kedua menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terjemahannya. Jadi himpunan putusan tarjih ditulis menggunakan bahasa Arab ya, kemudian ada terjemahannya. Jadi kalau kita mau membaca sendiri memang istilahnya sudah bisa gitu untuk kita baca sendiri. Cuma memang penulisannya berbeda dengan
buku-buku lainnya gitu. Jadi pertama dibahas tentang penjelasannya secara singkat, kemudian setelah bab itu selesai, nah itu ada adilahnya gitu, dalil-dalilnya. Baru di sebagai footnote-nya kan biasanya di bawahnya ya. Ada keterangannya gitu ya. Ini di akhir babnya itu kemudian ditulis di situ dalil-dalilnya. Jadi kenapa misalkan kayak sholat ya, baca Fatihah itu Bismillahnya jahar atau sir, nah itu ada dalilnya yang digunakan itu, baik yang jahar ataupun yang sir itu. Nah, tinggal kita kemudian memahaminya dari dalil-dalil itu, seperti itu. Baik Ustaz ya. Ya luar biasa sekali pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, ngobrolin tentang Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, pasti selalu ada ilmu baru yang dia dapat. Begitupun pasti pendengar Radio Purnama Sidi. Jadi bagi Anda selalu dengarkan kami di program-program spesial kami, dan tentunya setiap hari Jumat bersama dengan Ustadz-Ustadz kita tercinta di 98 FM Radio Purnama Sidi. Oke Ustadz ya, kembali ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Setelah kita bincang-bincang terkait dengan bab toharoh ya tadi ya, yang tadi sudah sempat kita ulas. Nah untuk bab selanjutnya kita sudah memasuki di bab ketiga Ustadz ya? Iya, bab ketiga berkaitan dengan sholat. Kitab sholat. Baik, nah terkait untuk bab sholat ini pembahasannya kira-kira di bab ketiga terkait apa aja ini Tat? Ya, ini untuk sholat, artinya setelah bab taharoh kita bahas tentang bab sholat, dan mungkin yang akan lebih rinci ustadz yang lain yang akan menyampaikan. Saya hanya memberi pengantar saja bahwa bab sholat itu bagian terpenting juga ya untuk umat Islam, karena sholat itu adalah kewajiban yang paling dasar ya. Dalam rukun Islam itu kan syahadat, kemudian sholat. Toharoh itu pintu menuju sholat. Jadi kalau kita mau sholat ya kita harus suci dulu. Nah, untuk mensucikannya di bab toharoh. Nah kemudian di bab sholat ini apa saja yang dibahas, banyak ya, baik itu kaifiatnya, bagaimana tata cara sholat yang benar ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya kita ketika sholat harus benar-benar sama persis ya, baik bacaannya, gerakannya, waktu ya, pelaksanaannya, kemudian adab-adab sholatnya dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Jadi kita jangan seperti pelajaran bahasa Indonesia ngarang gitu ya. Mengarang gitu ya. Sholat subuh misalkan 4 rakaat aja lah 4 rakaat aja karena pahalanya kan luar biasa waktu subuh. Nah, jadi tidak bisa gitu ya, tadi ya. Itu tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar sebagaimana Rasulullah sholat. Nah yang bagian paling penting itu adalah yaitu gerakannya, bacaannya. Itu kadang orang hanya melihat saja gitu tanpa mempelajari, itu salah juga, karena mungkin saja orang lihat itu berbeda dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah. Bagaimana tangan, sedekap tangannya, kemudian rukuknya itu kan ada ya yang rukuk sujudnya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu bisa saja pertama karena dia belum memahami bagaimana fikih sholat, ataupun dia sudah belajar fikih sholat tapi mungkin dia semaunya gitu. Nah itu sangat penting sekali, karena sholat itu yang pertama kali ditanyakan kan di yaumul hisab. Nah, ini sebagai kewajiban dasar sebagai umat Islam harus paham. Maka ketika membahas bab sholat, para pendengar harus lebih perhatian gitu, seperti itu ya. Jadi baik gerakannya, kaifiatnya, bacaannya, juga ada macam-macam sholatnya kan. Ada sholat 5 waktu gitu kan, ada sholat rawatib, kemudian ada sholat jamak qusor yang mungkin menurut sebagian kalangan gitu kan, itu Muhammadiyah kok kadang berbeda gitu ya. Contohnya misalkan
sholat taraweh gitu kan, umumnya 23, ini dalam di Muhammadiyah hanya 11 rakaat. Itu apa dalilnya, apa hujahnya, itu bisa dilihat gitu. Jadi Muhammadiyah ataupun Majelis Tarjih itu menetapkan nggak asal gitu, nggak ngarang gitu, tapi berdasarkan keputusan di mana bukan satu orang yang mutusin, tapi musyawarah, secara musyawarah yang para ustadz, para ulama yang kompeten di dalam bidang syariah, bidang agama, hukum Islam itu dikumpulkan. Dan kadang ketika musyawarah wilayah ataupun musyawarah nasional itu ketika bahasanya itu berkaitan dengan hal yang umum, kita mendatangkan ahli, misalkan berkaitan dengan penyembelihan gitu kan. Majelis tadi pernah membahas menyembelih itu sebenarnya yang hewani, kalau bukan manusiawi ya, tapi hewani ya, yang sesuai dengan pri kehewanan itu bagaimana. Kan kadang orang-orang barat itu mengatakan bahwa kalau langsung disembelih itu tidak berpri kehewanan gitu, sehingga kadang ditembak dulu kepalanya gitu supaya pingsan dulu, dianestesi dulu. Nah, setelah mendatangkan ahli ternyata memang apa yang diajarkan Islam itu begitu sempurna. Ketika hewan itu disembelih sesuai dengan sunnah, pisaunya tajam dan langsung motong kayak kemarin Idul Adha ya, itu tidak menyakiti. Karena apa? Karena uratnya langsung putus sehingga saraf-saraf yang bisa merasakan sakit itu terhenti. Itu menurut ahli kedokteran anestesi dan lain sebagainya. Jadi didatangkan. Itu jadi Majelis Tarjih seperti itu. Untuk bahasan sholat juga sama. Jadi dalil-dalil yang digunakan, kita menggunakan dasar-dasar yang memang sahih dan yang lebih kuat. Makanya kenapa namanya Majelis Tarjih? Tarjih itu istilahnya memilih hukum atau dalil yang paling kuat di antara yang kuat, ya. Yang paling sahih di antara yang sahih. Jadi bukan antara yang sahih dengan tidak sahih, tetapi yang memang dalil-dalil makbul itu dicari yang lebih kuat dasarnya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Dan tentunya dia masih akan bertanya kembali nih Ustaz terkait dengan bab sholat ini tadi ya, yang memang insya Allah akan kita bahas selama beberapa pekan ke depan. Dan dia mau tanya terkait dengan bagaimana sih Tat ini sistematis dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah dalam setiap pembahasannya begitu ya Tat ya. Biasanya dalam Munas Tarjih ataupun Muswil, ya, musyawarah wilayah atau musyawarah nasional, Majelis Tarjih itu biasanya menampung pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian dibahas di situ. Nah, biasanya hasilnya ada berupa fatwa. Jadi kalau di Muhammadiyah fatwa itu memang tidak mengikat, gitu. Tetapi itu untuk menjawab persoalan yang ditanyakan oleh warga atau umat ya, ke Majelis Tarjih. Maka kemudian diberi keputusan berupa fatwa. Nah, tapi kalau sudah kemudian dimunaskan, kemudian sudah berupa keputusan di tanfid dan di himpunan putusan tarjih, artinya itu sudah mengikat warga Muhammadiyah supaya menggunakan hasil dari keputusan tersebut ya. Jadi mengikat dalam artian ya, kalau kita sebagai warga Muhammadiyah yang istilahnya istihadnya ke Muhammadiyah, ke Majelis Tarjih, maka pemahaman agamanya sesuai dengan pemahaman yang diputuskan oleh Majelis Tarjih tersebut. Nah, kenapa Muhammadiyah, kan ada yang bertanya, kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab ya, tidak kemudian merujuk ke Imam Syafi'i gitu kan, Imam Ahmad, Imam Malik dan imam-imam yang lainnya? Karena Muhammadiyah berpendapat bahwa masalah agama itu ijtihad itu masih terbuka gitu, dan masalah-masalah yang muncul, masalah kontemporer itu senantiasa berkembang ya. Kalau dulu mungkin berkaitan misalkan sholat gitu kan, itu kan kalau dulu nggak pakai
mic ya, nggak pakai mic. Sekarang azannya pakai mic gitu kan. Nah, itu kan masalah seperti itu terus berkembang ya. Bahkan ada yang menggunakan layar dan lain sebagainya. Itu kan perlu apa ya? Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak? Nah, ini kalau kita kemudian hanya merujuk ke salah satu madhab, nah itu belum ada gitu, maka perlu ijtihad di situ. Jadi Muhammadiyah bukan anti untuk bermadhab ya ke Imam 4, tapi kita merujuk ke semuanya gitu. Jadi bukan kita ketika kita melaksanakan ibadah harus sesuai dengan madhabnya, tidak. Bisa kita kemudian kalau lebih meyakinkan ya, lebih sreg dengan pemahaman madhab tertentu, nah kita tidak ada salahnya walaupun kemudian pada hal yang lain kita ke madhab yang lainnya gitu. Nah, itu sebenarnya tidak masalah. Begitu pula Muhammadiyah, karena tadi ya majelis tarjih dan tajdid. Nah, tajdid di sini pengertiannya kan pembaharuan kalau secara bahasa. Tetapi yang kita pahami tajdid itu adalah pertama berkaitan dengan agama, itu purifikasi, pemurnian. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mengada-ngada, yang ngarang dalam urusan agama. Jadi langsung ke Rasulullah. Jadi semua yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu yang kita gunakan. Kalau di luar dari tuntunan Rasulullah, maka kita tinggalkan. Jadi kita murnikan. Itu berkaitan dengan urusan agama. Tajdid dalam urusan yang masalah duniawi ya, maka itu sebagai apa? Pembaharuan. Jadi up to date gitu. Nah, jadi terus mengikuti perkembangan zaman dalam urusan dunia. Tetapi kalau urusan agama kita tetap patokannya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak kemudian dirubah-rubah. Itu pengertian dari tajdid itu sendiri. Luar biasa Ustaz ya. Nih jadi dia udah ada bayangan gitu ya. Ya Ustaz, tadi kan sudah disinggung ya terkait dengan apa sih itu pengertian majelis tarjih dan juga pengertian apa itu tajdid begitu ya Tat ya. Nah, kali ini dia mau tanyanya lebih merujuk lagi Ustaz nih, kira-kira tuh apa sih Tat dari tugas dari majelis tarjih dan tajdid gitu ya. Kalau sejauh ini kan dia tahu gitu kan buat apa namanya menyampaikan gitu ya ternyata terkait bagaimana sih ibadah yang betul, yang benar kayak gitu. Tapi sebenarnya tugas utama dari majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah itu apa saja Ustaz? Iya. Di Muhammadiyah itu kan ada banyak majelis ya, termasuk majelis tarjih, ada juga majelis tabligh ya. Kita di majelis tarjih itu tugasnya itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan umat berkaitan dengan masalah agama. Jadi yang biasanya kita mengadakan bahasan atau musyawarah yang itu kemudian menampung pertanyaan-pertanyaan. Misalkan contohnya kemarin itu ada pertanyaan dari warga gitu berkaitan dengan sholat Jumat 2 shift gitu, bukan 2 shop tapi 2 shift. Itu boleh enggak? Karena kenapa kok dosen? Karena enggak muat masjidnya gitu. Satu kelompok sholat dulu, kemudian setelah selesai gantian gitu. Seperti itu kan sebuah hal yang baru ya, Mbak. Jadi di masa Rasulullah kayaknya enggak ada gitu. Ini termasuk mengada-ngada atau memang dibolehkan dalam Islam. Nah, itu kemudian kita cari dalilnya. Bahasan itu kita bahas, cari-cari ke kitab-kitab rujukan yang memang itu dalil-dalilnya atau nas-nasnya yang makbul ya, yang dapat diterima gitu, yang sahih. Nah, kalau tidak ada kemudian kita merujuk kepada dalil-dalil yang semisal, baik dengan kias dan lain sebagainya. Itu kan ada manhaj tarjih namanya. Jadi kita menggunakan manhaj yang dalam penetapan hukumnya sudah ada kaidah-kaidahnya. Nah, itu seperti itu. Jadi tugas majelis tarjih itu untuk
tingkatan daerah ya bahas tentang sekup masalah-masalah yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan umat itu biasanya kalau secara umum kan ke kiai atau ke ustadz atau ke ulama, kemudian ada muncul fatwa ya. Kalau di Muhammadiyah maka merujuknya ke majelis tarjih ya. Baru kemudian biasanya hasil dari bahasan-bahasan majelis tarjih biasanya disampaikan juga oleh majelis tarjih seperti ini ya. Kita mengadakan kajian rutin setiap Jumat sore ini. Salah satu untuk sosialisasi sebenarnya apa produk-produk dari majelis tarjih ya, dan juga sebenarnya ini untuk yang mensosialisasikan atau mendakwahkan kan tugasnya adalah majelis tabligh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mengadakan kegiatan sendiri untuk mensosialisasikan produk-produk tarjih itu sendiri. Luar biasa. Contohnya juga kegiatan yang sedang berlangsung sekarang nih Tat ya. Ada kolaborasi dari Majelis Tabligh, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, dan juga ada juga dari Majelis Tarjih sebagai pembicaranya, dan Radio Purnama Sidi yang kita sebagai syiarnya begitu ya Tat ya. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Teddy Supriyadi SSY, bahwa sahabat Purnama Sidi atau warga Muhammadiyah dimanapun Anda berada, dan bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun, Anda bisa tanya-tanya terkait seputar agama kepada Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo ya. Bagi Anda yang bingung mau tanya kemana, silahkan bisa hubungi kami saja di Radio Purnama Sidi. Nanti akan kami sampaikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo. Anda cukup menghubungi saja di 0821 1414 9287. Dia ulangi di 0821 1414 9287. Dan juga tentunya sahabat Purnama Sidi juga bisa menyimak kembali siaran kami melalui channel YouTube MTTV channel Wonosobo ya, sebagai channel YouTube dari Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo. Dan Ustadz, kita masih akan bincang-bincang terkait dengan bab kita yang sangat menarik ini Ustadz ya. Untuk bab sholat insya Allah akan kita mulai di minggu depan Ustadz ya. Minggu depan yang insya Allah yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz Cak Sun. Masya Allah, ini kita dulu juga sempat nih tadi ya dengan Cak Sun gitu, kalau dia dia sapa biasanya. Ya, dan pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, sebelum dia tutup nih masih akan ada sedikit closing mungkin dari Ustadz Teddy sebagai penutup di bab kita pada pertemuan kali ini Ustadz, dan pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Dan tentunya pendengar Radio Purnama Sidi tetap bersama kami di 98 FM. Silakan Ustadz, mungkin bisa disampaikan untuk penutupnya. Ya, sebagai penutup para pendengar Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita sebagai seorang muslim tentunya diwajibkan untuk sholat 5 waktu, maka kita harus benar-benar paham ya fikihnya, kaifiatnya ya, bagaimana tata caranya, mulai dari bacaannya, kemudian gerakannya, waktu yang diperintahkan dan lain sebagainya, serta ya walaupun hanya mendengarkan, mengetahui ya, itu sudah menutup menggugurkan kewajiban kita untuk paham fikih sholatnya. Artinya walaupun kita tidak secara detail kita hafal apa dalilnya berkaitan dengan fikih, itu yang penting kewajiban kita itu paham dalam pelaksanaannya. Termasuk toharoh yang sudah kita bahas, bagaimana istinja, bagaimana kemudian wudhu, ya, tayamum dan mandi. Nah, itu semua adalah fikih ya, berkaitan dengan kewajiban seorang muslim ketika akan sholat sebagai gerbang menuju pelaksanaan sholat. Ketika kita sudah melaksanakan toharoh, mensucikan diri dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita sudah hilangkan hadas kita, baik yang besar atau yang kecil, kita hilangkan izalatul najasahnya, menghilangkan najisnya. Nah, kita insya Allah istilahnya menuju sholat itu sudah satu langkah
untuk meraih sholat yang khusyuk ya, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula nanti atau besok ya, ketika kita membahas tentang sholat, itu juga sebagai ikhtiar kita, bagaimana sholat kita itu bisa diterima oleh Allah. Karena tidak sedikit umat Islam yang masih awam dengan masalah sholat ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, wailul lil musholin, celakalah bagi yang sholat. Nah, ini berkaitan dengan niatnya gitu kan, ada yang yura'u, nah artinya ria dalam pelaksanaannya. Ini ria ini kan masalah hati ya, jadi kita tidak tahu. Kebersihan hati juga penting sekali, dan tujuan dari sholat itu juga digambarkan oleh Rasulullah itu, sholat 5 waktu itu seperti seseorang yang punya rumah di pinggir kali. Nah, kali itu jernih, bersih, dan setiap hari dia mandi di kali itu 5 kali sehari. Maka bisa dibayangkan, kata Rasulullah, begitu bersihnya dia. Nah, artinya ketika kita toharoh itu membersihkan hadas dan najis, ketika kita sholat menggugurkan, membersihkan dosa-dosa kita. Jadi setiap sholat baina sholat, antara sholat dengan sholat yang satunya itu yukafiru sayi'ah ya. Jadi menggugurkan, menghapuskan kesalahannya. Jadi misalkan kita ini habis subuh tadi mungkin berbuat lalai ataupun berbuat kesalahan, maka ketika kita sholat duhur itu kesalahan kita digugurkan, dihapus oleh Allah karena kita melaksanakan sholat. Kata Rasulullah juga, bainal jum'ah wal jum'ah ya, antara Jumat dengan Jumat. Jadi kalau besok hari Jumat itu akan menggugurkan kesalahan kita dari Jumat kemarin sampai Jumat besok. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian juga baina Ramadan ila Ramadan ya, antara Ramadan ke Ramadan yang berikutnya itu juga menghapus kesalahannya. Makanya ketika kita puasa Ramadan kan Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, menghapus kesalahan yang telah lalu 1 tahun. Itu kalau tahunan itu Ramadan, kalau mingguan itu Jumat, kalau dalam keseharian kita itu adalah sholat. Jadi bagaimana kita supaya hal itu bisa kita raih, maka perbaiki sholat kita. Nah, jadi sholatnya harus benar-benar baik supaya sholat itu menjadi penggugur kesalahan kita. Begitu pula toharoh itu sebenarnya bukan hanya mensucikan kita dari hadas dan najis, tapi juga ketika kita berwudu, setiap tetes yang netes dari anggota wudhu kita itu menggugurkan kesalahan kita juga. Itu luar biasa. Indah sekali jadi orang muslim nih tadi ya. Sekali, dan Allah begitu memberi kemudahan kepada kita. Cuma kadang kita itu ya sibuk. Kita aja ya. Apa sukanya tuh apa ya tadi ya, cari yang susah-susah gitu ya. Susah, padahal Allah itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki untuk kalian itu kemudahan, bukan kesusahan. Ketika masalah sholat aja, ketika kita safar ada jama, ada qasar gitu kan, ngapain kita bersusah-susah malah kemudian jadi meninggalkan sholat karena nggak mau dijama, nggak mau di qasar gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan fasilitas kemudahan untuk kita dalam beribadah kepadanya. Masya Allah, tinggal kita mau ambil apa enggak tuh gitu ya tadi. Fasilitas tersebut ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Teddy Supriyadi SSY yang telah memberikan materi-materi pada kesempatan kali ini, dan tentunya juga di materi-materi yang telah lalu ya. Pendengar Radio Purnama Masjid bisa menyimak kembali siaran kami melalui channel YouTube MTTV channel Wonosobo. Jangan lupa like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ya. Dia dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, mohon pamit undur diri. Bagi Anda yang mau tanya-tanya silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar
komentar atau juga bisa hubungi Dea di 0821 14149287. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Teddy. Terima kasih, kami tunggu kembali untuk sharing-sharingnya di Radio Purnama Sidi pada kesempatan yang akan datang, Ustaz. Ya, dia mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu nantikan dan selalu dengarkan sajian siaran kami di 98 FM Radio Purnama Sidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.